Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Zoom Meeting Konvergensi Stunting tingkat provinsi yang mengikuti via aplikasi Zoom Meeting maupun dari streaming live di YouTube. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita diberikan kesehatan selalu untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Acara ini memang berlangsung selama 2 hari ke depan, yaitu pada hari ini sampai dengan esok hari, dengan beberapa materi yang nanti akan disampaikan dan cukup menarik. Nah, untuk materi yang pertama ini telah bergabung bersama dengan kita narasumber dari Bappenas, yaitu Bapak Muhammad Zulfikar Arifi, dan materi yang akan beliau sampaikan adalah tentang arah kebijakan DAP tahun anggaran 2021. Sebelum beliau memulai menyampaikan materi, akan kami sampaikan beberapa informasi terkait aturan dalam pelaksanaan proses diskusi. Untuk materi pertama ini, kami diberi tugas waktunya hanya 1 jam. Dan untuk penyampaian materi berlangsung selama 45 menit. Dan 15 menit nanti digunakan untuk menjawab pertanyaan dari para peserta. Dan kami informasikan pula kepada para peserta, sebelum mulai materi, agar dipastikan seluruh peserta itu tidak mengaktifkan tombol suara atau posisinya mute. Nanti pertanyaan bisa diajukan melalui chat room, dan pertanyaan yang dijawab akan kami rekap sebelumnya untuk nantinya akan disampaikan kepada narasumber untuk dijawab. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Pak Arifi sudah bergabung dengan kita? Monitor Pak Arifi? Sudah terdengar suara saya, Bu? Sudah? Baik. Baik. Pak Arifi ini beliau adalah sebagai fungsional perencana muda di Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat di Bappenas. Silakan Pak Arifi, kami silakan waktunya untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin karena pas kami juga ada penugasan dari direktur juga sehingga kami double vicon, sehingga memang mohon maaf kalau seandainya ada hal-hal yang tadi sedikit terlambat. Namun alhamdulillah kami bisa bergabung Bapak Ibu sekalian, dan kami diminta untuk mewakili Bapak Direktur karena beliau saat ini memang sedang diklat tim, ya, sedang diklat tim 2 secara online, meskipun secara online, namun beliau diminta untuk fokus sehingga beliau tidak bisa menghadiri undangan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Nah, yang dimintakan kami memang lebih pada arah kebijakan DAK. Maaf, barusan sepertinya host tidak sengaja memute ya, sehingga suara saya sedikit hilang. Namun kami juga ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mereview. Kami sudah melakukan review DAK stunting untuk tahun 2019, sehingga akan kami share juga terkait dengan apa yang memang saat ini perlu kita pahami dalam konteks dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk stunting. Yang pertama kami awali dengan ini Bapak Ibu sekalian, kami di pusat pasti sudah Bapak Ibu sekalian di Dinas Kesehatan DKI Jakarta pasti sudah menerima informasi ini juga, bahwa di pusat target 2024 itu 14% untuk stunting. Yang awalnya Bappenas itu mengeksersis 19%, ternyata Bapak Presiden tidak berkenan dengan target tersebut dan meminta untuk lebih optimis lagi dan memaksa kita untuk lebih bekerja keras, gitu ya, lebih bekerja keras untuk mencapai target stunting hingga 14% pada tahun 2024. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, target izin Pak Arifi, mohon maaf Pak Arifi, suaranya agak berbenturan ya. Oh, baik-baik, sebentar. Ya, mohon izin Pak. Double suara. Iya. Baik, sekarang sudah enggak, Bu ya? Ya, oke. Silakan Pak, dilanjutkan. Baik. Bapak Ibu sekalian di sini lihat, memang tren stunting balita 2024 itu diwajibkan untuk mencapai 14% di nasional Bapak Ibu sekalian.
Atau kalau kita rata-rata, penurunannya itu 2,7% per tahun. 2,7% per tahun itu bukan angka main-main, karena pada periode sebelumnya, pada tahun 2015 sampai 2019, rata-rata penurunan angka stunting di Indonesia itu hanya 1,3% per tahun. Kalau kemudian kita berkaca pada negara yang dianggap sebagai percontohan dalam konteks stunting, kayak Peru gitu ya. Peru selama 10 tahun pada periode 2005 sampai 2015, itu angka penurunannya hanya mencapai 2% per tahun. Hanya mencapai 2% per tahun. Di Vietnam yang dianggap baik di level negara Asia Tenggara itu hanya 0,8% per tahun. Sehingga yang harus kita pahami bahwa angka 2,7% per tahun ini bukan angka biasa-biasa saja, ini membutuhkan kerja yang lebih keras, membutuhkan effort yang lebih keras, bukan bisnis as usual gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian dalam hal ini pusat hingga ke level daerah hingga level desa gitu ya harus mampu bersinergi dalam hal ini. Sehingga kami mengapresiasi forum ini karena di forum ini sudah mengundang lintas sektor termasuk camat gitu ya, termasuk puskesmas, termasuk OPD lain di luar sektor kesehatan. Karena memang kalau kita bicara stunting pastikan bahwa mindset kita sama, mindset persepsi kita sama bahwa ketika berbicara stunting, intervensinya tidak hanya intervensi dinas kesehatan atau intervensi puskesmas, namun juga merupakan tugas dari seluruh OPD yang koordinasinya harapan kami langsung di bawah gubernur atau sekretaris daerah yang memang dapat menjangkau lintas sektor gitu ya. Kalau Bapeda sebagai pelaksana teknis pun di banyak daerah seperti itu yang mengkoordinasikan secara teknis lebih banyak pada Bapeda memang. 14% per tahun di level nasional. Kalau kemudian kita lihat lebih jauh, Izin kita Pak coba. Arifi, mohon maaf Pak. Ya. Mohon slide-nya di slideshow biar agak Ya. lebih jelas. Oh, baik. Iya, mohon maaf Pak. Ya. Kalau kita lihat lebih jauh, gitu ya, kita lihat lebih jauh ketika kita berbicara di level provinsi DKI Jakarta, kita coba melakukan proyeksi modeling yang sama berdasarkan angka di nasional, Bapak Ibu sekalian. Nah, posisi berdasarkan Riskes 2018, DKI Jakarta, prevalensi stunting balita itu 17,6% pada 2018. Kalau seandainya kita tarik garis lurus hanya berdasarkan tren, kira-kira finishnya ada di poin 8%, Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2024. Namun, kalau kita menggunakan konsep modeling yang sama dengan yang berlaku di nasional, forecasting yang sama dengan berlaku di nasional, maka kira-kira DKI Jakarta 2024 tuh near zero gitu. Kira-kira 0%, bahkan hampir tidak, jangan lagi ada balita stunting di DKI Jakarta. Karena apa? DKI Jakarta ini jumlah balitanya banyak, jadi ketika balita di DKI Jakarta semua tidak stunting, maka sangat signifikan dalam mendongkrak target di level nasional. Kira-kira 1,6% per tahun kalau kemudian kita terjemahkan dalam gap per tahun tren yang bisa dicapai di DKI Jakarta. Ini menjadi ekspektasi nasional terhadap Provinsi DKI Jakarta. Kalau kita bicara 2021, paling nggak hanya 5,1% balita di DKI Jakarta yang mengalami stunting gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian kami terjemahkan dalam konteks kami menyusun dana transfer khusus gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020 kurang lebih kira-kira ada 15 triliun, 15,1 dan 15,4 triliun yang bersumber dari DAK, murni dari DAK. Tidak hanya DAK kesehatan, namun juga DAK sanitasi, DAK air minum, BOK stunting, gitu ya, dan dana transfer khusus lainnya, gitu. Fisik non fisik, yang kemudian kira-kira segitu. Ini di luar belanja pusat, ini di luar belanja KL, di luar belanja yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga, yang dilaksanakan di level daerah gitu ya. Sehingga ini perlu menjadi perhatian bersama bahwa anggaran yang besar ini harus dioptimalkan secara penuh untuk pelaksanaan konvergensi stunting ini lintas sektor, karena kami menyusun juga sifatnya sudah lintas sektor gitu ya. Ini pada tahun 2019-2020. Nah, ini kira-kira gambaran detail bagaimana kami menyusun pada saat 2019-2020 Bapak Ibu sekalian. 2019-2020 gitu ya. Di DAK fisik itu kita sediakan menu seperti ini, spesifik sensitif. Di DAK non fisik pun seperti itu. Ada intervensi yang spesifik, ada intervensi sensitif, namun juga ada yang sifatnya untuk pelaksanaan konvergensi di tingkat kabupaten kota. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk BOK stunting itu sendiri. Gitu. Dalam bentuk BOK stunting itu sendiri yang 750 juta per kabupaten kota.
Kalau kita lihat Provinsi DKI Jakarta, BOK total satu provinsi itu ada 8 miliar, sekitar 8 miliar kalau saya tidak salah. Nah, itu harus dibagi-bagi kepada semua kabupaten kota, dan salah satu di antaranya harus digunakan untuk konvergensi lintas sektor. 8 aksi integrasi itu di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian di Bapeda, di Dinas PU, harapan kami juga mengetahui bahwa ada anggaran 750 juta yang memang penganggarannya itu di Dinas Kesehatan melalui BOK, namun pemanfaatannya itu kami harapkan memang murni untuk koordinasi lintas sektor, untuk monitoring lintas sektor, untuk pencatatan data lintas sektor dan yang lain, itu melalui BOK. Gitu. Dan menu yang lain kayak PAUD di pendidikan, sanitasi di air minum di PU, gitu ya, itu yang kemudian harapan kami menjadi perhatian. Nah, ini kami kemudian sedikit kami share beberapa poin terkait hasil review kami dalam DAK terkait stunting ini, gitu ya. Nah, memang ada beberapa aktivitas yang memang belum tersentuh dalam DAK ini, kayak perlindungan sosial, akses ke PAUD, itu memang belum tersentuh, gitu ya. Karena memang kalau kita bicara dinas sosial, saat ini DAK-nya itu kan untuk balai, kalau nggak salah, balai rehabilitasi sosial, gitu, saat ini yang ada, gitu ya. Dan kami mencoba memetakan apakah memang diperlukan dukungan dalam konteks bantuan operasional yang lain yang juga mendukung stunting, karena memang tidak serta-merta semua usulan kami jadikan bagian dari DAK stunting, gitu ya. Tentu kami melihatnya juga berdasarkan relevansi terhadap signifikan tidaknya penurunan stunting di daerah. Itu kira-kira. Namun, mulai dari pelayanan ibu hamil, akses air bersih, konseling lewat kampung KB, PAUD, dan yang lain itu sudah kami coba dukung daerah sepenuhnya melalui DAK ini. Mungkin bagi Provinsi DKI Jakarta, beberapa aktivitas fisik mungkin tidak membutuhkan bantuan dari pusat. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara wilayah di NTT, di Maluku yang termasuk daerah tertinggal, dukungan ini sangat signifikan, sangat membantu, bahkan 100 juta pun sangat berharga buat mereka gitu. Ini yang mungkin perlu dikaji dalam konteks pemerataannya, karena memang kami mengetahui untuk DKI memang DAK fisik tidak pernah bukan tidak pernah, saat ini belum mengusulkan gitu, sehingga banyak aktivitas melalui DAK non fisik yang kemudian diturunkan di DKI Jakarta. Nah, ini salah satu hasil review kami bahwa ada BOK stunting gitu ya, ada BOK stunting sebesar maksimal 750 juta per kabupaten kota yang digunakan untuk koordinasi integrasi atau koordinasi intervensi. Nah, namun memang tidak semua Bapeda mengetahui itu. Tidak semua Bapeda dapat memantau perkembangan pemanfaatan BOK stunting, karena memang harapan kami sebenarnya BOK stunting ini fokusnya adalah untuk upaya lintas sektor dalam konteks operasional konvergensi ini, mulai dari ketika mengadakan rembuk stunting, ketika mengadakan koordinasi pertemuan rutin, ketika monitoring lapangan, ketika pencatatan data dan yang lain. Nah, ini harapan kami dapat didukung melalui BOK stunting ini, sehingga harapan kami Bapeda juga mengetahui termasuk harus dapat berkoordinasi dalam konteks pemanfaatan anggaran BOK stunting ini. Nah, ini kira-kira kita sudah bicara review gitu ya, kita bicara 2021. Karena kami mengetahui bahwa di DKI Jakarta tidak banyak DAK fisik, maka kami berbicara DAK non fisik gitu ya. Nah, DAK non fisik pun seperti ini Bapak Ibu sekalian, ada 4 sektor, ada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi dan perlindungan sosial dan kependudukan. Gitu ya. Nah, ini yang kami coba petakan dari juga terhadap mana yang kemudian memiliki relevansi dalam dukungan terhadap stunting itu. Dan ini yang saat ini berlaku gitu ya, kependudukan, pengolahan sampah, perempuan anak, kepariwisataan, dan ini semua menjadi bagian dari kebijakan DAK non fisik untuk tahun 2021. Nah, setelah kami petakan gitu ya, pada tahun 2021 ini juga berdasarkan pembahasan bersama lintas sektor, kami sementara ini menyepakati DAK yang terkait stunting ada 5 bidang yang muncul di depan Bapak Ibu sekalian. Bidang kesehatan, bidang sanitasi dan air minum, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan, dan bidang kependudukan. Di mana di dalamnya ada aktivitas-aktivitas operasional, aktivitas-aktivitas yang sifatnya DAK non fisik maupun yang sifatnya DAK fisik. Yang harapannya prioritas fokusnya ada di 360 kabupaten kota sesuai SK Menteri Bappenas yang nomor 2 tahun 2020 yang sudah keluar terkait dengan penetapan lokus stunting, penetapan lokus prioritas stunting. Nah, ini yang kemudian kami harapkan Bapak Ibu sekalian dapat lintas sektor dapat memahami serta memanfaatkan ini dalam konteks mendukung penurunan stunting, karena sekali lagi DKI Jakarta diharapkan tidak targetnya tidak main-main gitu ya. Kalau bisa sampai 2024 itu mencapai 0%, wah itu luar biasa gitu. Kalau tidak 0 lah, near zero lah, mendekati 0 lah kira-kira. Sehingga harapan kami itu dapat didukung juga
juga melalui belanja yang sifatnya transfer daerah ini, baik fisik maupun non fisik gitu ya. Termasuk juga melalui PAD pasti, melalui PAD murni Jakarta yang jumlahnya sekian T, ya puluhan T. Itu harapan kami juga salah satunya bisa dioptimalkan untuk stunting, karena stunting ini sudah menjadi prioritas nasional untuk sektor pembangunan manusia. Gitu ya. Karena kita bicara pembangunan manusia, stunting ini tidak berbicara jangka pendek Bapak Ibu sekalian, tapi jangka panjang 10, 15, 20 tahun ke depan. Kita bicara tentang perkembangan otak, perkembangan kognitif dari balita, gitu ya. Kita berbicara tentang kualitas daya pikir, sumber daya manusia Indonesia pada 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Sehingga ini tidak hanya sekedar memastikan balita itu tidak pendek atau tidak stunting gitu ya, tapi memastikan juga perkembangan kemampuan berpikirnya itu juga normal, bahkan harus mampu setara dengan kualitas perkembangan pemikiran di luar negeri gitu. Karena memang ini kita berbicara daya saing negara di masa depan. Itu kemudian kenapa stunting ini menjadi isu yang levelnya sudah menjadi prioritas nasional dan sering kali dimention oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dalam setiap pertemuan gitu. Nah, untuk khusus untuk DAK non fisik kesehatan 2021, arah kebijakannya memang fokus pada peningkatan kesiapan dalam konteks penggerakan promotif preventif. Sekali lagi, penekanannya yang pertama adalah promotif preventif. Ada gerakan masyarakat hidup sehat. Ketika bicara stunting pun kita berbicara tentang aspek promotif preventif di dalamnya. Edukasi keluarga, pendidikan keluarga, bagaimana PAUD itu menjadi bagian dari perkembangan kemampuan berpikir seorang anak, gitu ya. Bagaimana imunisasi dasar bisa mencakup dalam persentase yang besar di wilayah DKI Jakarta, itu bagian dari promotif dan preventif. Yang kedua, diaktifkan fisik juga diarahkan untuk maaf ini sepertinya copy paste-nya double gitu ya. Yang ketiga, kita juga berbicara lab kesda karena memang khusus mulai 2021 sebagai bagian dari pembelajaran post COVID-19 gitu ya. Lab kesehatan ini disadari memiliki fungsi yang penting gitu di samping rumah sakit puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan lainnya gitu. Sehingga dimunculkanlah menu spesifik terkait dengan lab kesehatan daerah. Yang keempat ini terkait Badan POM, ini mungkin sedikit tidak berkaitan, namun perlu dipahami juga bahwa memang ada menu mulai 2020 di akanan fisik khusus untuk dukungan dalam konteks pengawasan obat dan makanan di level daerah. Ini untuk khusus di akanan fisik kesehatan 2021. Nah, ini rencana menunya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian di sini baca khusus BOK stunting yang kursor saya muncul ini bantuan operasional kesehatan stunting. Berbeda dengan tahun lalu, berbeda dengan tahun 2020, BOK stunting menunya itu persis dengan nomenklatur aktivitas dalam 8 aksi konvergensi, dalam 8 aksi integrasi yang sudah ditetapkan oleh pusat, yang akan dibimbing oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi persis aktivitasnya mulai dari penyusunan regulasi, pemetaan analisis situasi, rembuk stunting, kader manusia, public stunting, laporan, dan review kinerja. Yang ini harapannya digunakan sepenuhnya untuk aktivitas lintas sektor, Bapak Ibu sekalian. Termasuk dalam konteks mungkin bisa dioptimalkan kalau kita bicara DAK yang sifatnya lintas sektor, atau konvergensi lintas sektor, koordinasi lintas sektor, atau rembuk stunting, pembinaan KPM, ini mungkin di level desa ya, kalau di Jakarta mungkin tidak ada desa, termasuk pengukuran stunting, pencatatan, review kinerja yang bisa dikoordinasikan oleh Bapeda gitu ya. BOK stunting bisa dimanfaatkan. Alokasinya memang 750 kabupaten kota, 750 juta per kabupaten kota. Sehingga sekali lagi harapan kami BOK stunting ini berbeda dengan BOK puskesmas, berbeda dengan BOK kabupaten kota, berbeda dengan BOK provinsi. BOK stunting khusus spesifik digunakan untuk mendukung aktivitas konvergensi stunting di level daerah. Itu yang menjadi penekanan kami. Selain tentu di slide ini ada beberapa menu lain yang kemudian ditetapkan untuk mendukung aktivitas terkait kesehatan, karena ini diakan fisik kesehatan. Nah, ini yang kemudian kami harapkan dalam peran provinsi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian gitu ya, kabupaten kota administratif yang kalau di 2021 Bapak Ibu sekalian, kalau di 2021 itu seluruh wilayah administratif DKI Jakarta itu akan menjadi lokasi prioritas. Kabupaten Pulau Seribu, Jakarta Timur yang sudah saat ini sudah menjadi lokus, ditambah lagi dengan Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Nah, 2021 DKI Jakarta seluruhnya menjadi lokasi prioritas. Aduh, aku telat. Saya bawa makanan dong kata aku. Aduh. Ada yang aku lapar banget. Belum datang ketika
Ketika nanti ini sudah menjadi lokasi prioritas, maka alokasi DAK baik fisik non fisik akan dioptimalkan kepada daerah-daerah tersebut gitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga sekali lagi aktivitas pemantauan evaluasi, pelibatan institusi dan pemerintah itu menjadi peran provinsi dalam hal ini. Karena yang akan menjadi frontliner yang menjadi aktivitas garis depan gitu ya, itu adalah petugas puskesmas, kader-kader di level kelurahan, kader-kader PKK, kelompok-kelompok masyarakat gitu ya, atau mungkin LSM atau NGO yang bergerak di bidang gizi. Sehingga harapan kami provinsi dapat mengumpulkan mereka dan dapat memfasilitasi pelatihan, dapat melakukan monef secara berkala, penilaian kinerja kabupaten kota, termasuk melakukan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan lainnya, tidak hanya sektor pemerintah. Karena kunci stunting ini selain lintas sektor, juga harus multi berkolaborasi tidak hanya di sektor pemerintah saja, namun sektor non pemerintah, akademisi, kelompok-kelompok masyarakat itu juga harus perlu dilibatkan. Itulah yang kemudian kami harapkan dalam peran provinsi. Nah, ini yang kemudian menjadi penting sebagai ini sepertinya slide terakhir saya. Poin kunci gitu ya dalam konteks pemanfaatan DAK stunting yang pertama, ketika merencanakan kegiatan DAK lintas sektor, ketika DKI in case DKI mengusulkan DAK fisik dan non fisik gitu ya, di bidang apapun itu, lintas bidang, minimal di dasarnya itu juga merupakan hasil analisis dan rembuk stunting Bapak Ibu sekalian. Hasil analisis dan rembuk stunting. Jadi PU tugasnya apa, di lokus mana, di kelurahan mana, diterjemahkan dalam bentuk DAK gitu ya. Itu yang kemudian kami harapkan. Jadi musren rembuk stunting ini menjadi bagian yang terintegrasi satu sama lain. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, lokus. Nah, ini yang kami tekankan. Jakarta harus menentukan lokus kelurahan mana yang menjadi prioritas. Nah, ketika kelurahan tersebut menjadi prioritas, maka harapan kami Dinas PU salah satu lokus intervensinya ke sana. Dinas Pendidikan dalam pembinaan PAUD salah satu lokusnya di kelurahan tersebut. Dinas Kesehatan, imunisasi, dorongan imunisasi, surveillance gizi, aktivitas promotif preventif ke sana juga. KB juga seperti itu. Dinas Lingkungan Hidup juga seperti itu. Sehingga satu sama lain dapat terintegrasi dan tidak overlap gitu ya. Harapan kami ketika ada DAK, ada belanja APBD murni, belanja PAD murni, satu sama lain dibagi gitu ya. Satu ada di kelurahan ini, satu di kelurahan ini. Yang ketiga, harapan kami juga BOK Stunting dapat mendukung kegiatan 8 aksi integrasi. Hanya untuk mendukung 8 aksi integrasi. Harapan kami tidak digunakan untuk aktivitas lain karena sudah ada BOK lain, sudah ada BOK kabupaten kota, BOK provinsi dan BOK puskesmas. BOK Stunting khusus untuk yang tadi yang kami maksud 8 aksi tadi. Pencatatan, pengukuran, pelatihan kader pembangunan manusia, rembuk stunting, analisis situasi dan lain-lain gitu ya. Yang keempat tadi penguatan sistem data capaian, sehingga harapan kami DKI Jakarta juga bisa mengukur ketika Dinas PU bergerak dalam penyediaan akses sanitasi seberapa signifikan sih dalam konteks mendukung penurunan stunting gitu ya. Dan yang terakhir harapan kami mungkin Bapeda kami harapkan atau suku Bapeda di level DKI di level kabupaten kota administratif gitu ya dapat bergerak untuk mengkoordinasikan monitoring dan pengendaliannya karena sekali lagi lintas sektor sifatnya. Mungkin dan Dinas Kesehatan adalah bagian dari sektor tersebut. Jadi harapan kami mungkin bisa Bapeda atau mungkin asisten gitu ya. Asisten di bawah Sekda dan yang lain atau siapapun yang ditunjuk oleh gubernur yang mampu mengkoordinasikan yang sifatnya lintas sektor ini. Jadi tidak hanya di sektor kesehatan saja. Nah, ini yang terakhir ternyata. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu sekalian ketika berbicara integrasi, ketika berbicara konvergensi lintas sektor, lintas intervensi, berbicaranya tidak hanya berhenti di provinsi, tidak berhenti di kabupaten kota, tidak berhenti di kecamatan, juga tidak berhenti di desa atau kelurahan. Tapi harus sampai level rumah tangga di mana ada ibu hamil atau balita yang saat ini sedang ada di dalam keluarga tersebut atau rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Sehingga kalau seandainya air bersih dalam menentukan ini ada rumah tangga yang berisiko stunting, maka ketika data akses sanitasinya terbatas, maka PU masuk ke sana. Imunisasi harus masuk ke sana juga, memastikan balita yang ada di sana diimunisasi dasar lengkap gitu ya. Kalau ada balita yang sedang tumbuh kembang, PAUD masuk ke sana untuk membina keluarganya, untuk mendidik orang tuanya gitu. Sehingga data menjadi kunci, by name, by address. Ada namanya, ada alamatnya. Sehingga ketika Dinas PU bertanya, stunting mana nih, keluarga mana, itu sudah ada jawabannya.
Yang itu harapan kami sekali lagi Bapeda mungkin bisa atau asisten atau siapapun bisa mengkoordinasikan itu hingga ke level rumah tangga di tingkat kabupaten kota. Siapa tugasnya bisa menggunakan puskesmas yang setiap harinya memang melakukan kalau di Jakarta namanya ketuk pintu Bu ya, saya lupa, mohon maaf. Yang mendatangi keluarga dan memastikan punya keluarga yang lain, datanya mungkin bisa dari sana. Sehingga sebenarnya ini hal yang sudah ada dan perlu dioptimalkan, perlu diperkuat dalam konteks pemanfaatan untuk yang bersifat lintas sektor. Mungkin itu sekilas gambaran dari kami terkait dengan ekspektasi kami terkait konvergensi stunting dan sekilas tentang review DAK stunting 2019 dan apa yang menjadi arah kebijakan ke depan untuk DAK stunting, baik yang kesehatan ataupun yang lintas sektor. Tadi yang saya sampaikan ada LH, ada PU, ada KB, ada pendidikan, dan yang lain untuk tahun 2021. Mungkin itu saja, Bu Moderator, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifi atas paparan yang sangat luar biasa, sangat jelas, dan mudah-mudahan ini bisa dipedomani oleh kami semua untuk melakukan penganggaran Dakfisik di tahun depan, yaitu tahun anggaran 2021. Iya, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chat room kami. Mungkin nanti bisa langsung dijawab mungkin ya Pak Arifi ya. Oke, pertanyaan pertama adalah dari seksi gizi dari Provinsi DKI Jakarta sendiri Pak, ternyata dari internal ini. Karena terkait memang di DKI Jakarta sedang dalam proses pengusulan perencanaan tahun anggaran 2021. Pertanyaannya adalah, kira-kira ada sanksi tidak Pak bila kota kabupaten itu tidak mengajukan usulan dana alokasi khusus, baik secara fisik maupun non-fisik? Apakah ada sanksi nggak Pak? Sanksi, apakah itu sanksi administratif maupun sanksi lain? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan dalam menu box stunting itu adalah mendukung rencana aksi 1 sampai dengan 8. Berarti apakah dibolehkan jika box stunting ini digunakan untuk kolaborasi kegiatan dengan OPD lain di luar kesehatan? Kira-kira itu Pak pertanyaannya. Mohon segera dijawab. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama terkait sanksi. Pasti tidak Bu, pasti tidak. Karena dana transfer khusus itu haknya daerah untuk mengusulkan atau tidak. Kalau daerah yang sudah, maaf, saya harus mulai dengan filosofi. Filosofi dana transfer khusus itu stimulan sebenarnya. Stimulan terhadap APBD, stimulan terhadap APBD murni untuk melaksanakan aktivitas yang sifatnya prioritas. Karena sifatnya stimulan, bagi daerah yang sudah mampu secara fiskal, memang harapan kami justru tidak usah mengusulkan. Sehingga dana transfer khusus ini bisa difokuskan pada wilayah yang memang fiskalnya rendah. Indonesia Timur terutama. Sehingga kalau ditanya ada sanksi atau tidak, tentu tidak. Malah justru kami berterima kasih gitu ya, meringankan beban fiskal di pusat gitu, karena memang apalagi DKI Jakarta kami mengetahui bahwa dengan APBD yang lebih dari 70 triliun, 60 triliun, saya kurang tahu, 70 triliun mungkin, kurang lebih, saya sangat yakin, sangat mampu kalau kemudian menyediakan anggaran secara mandiri gitu ya. Termasuk DAK non fisik Bu, termasuk DAK non fisik gitu ya. Jadi memang tidak ada kewajiban untuk secara prinsip tidak ada kewajiban untuk mengusulkan. Termasuk tidak ada bisa jadi ketika pun mengusulkan bisa jadi pusat menilai ini tidak berhak mendapatkan sehingga 0 meskipun mengusulkan tapi alokasinya 0 itu pun bisa jadi gitu. Jadi 1 tidak wajib, 2 meskipun mengusulkan pun belum tentu dapat anggaran itu gitu, bisa jadi 0. Sehingga itu juga perlu saya rasa menjadi pemahaman kita bersama gitu ya. Karena tadi 1 sifatnya stimulan sehingga memang harapannya justru mendorong PAD murni yang sebagai anggaran utama karena DAK lebih sifatnya stimulan. Yang kedua terkait BUK stunting. Mungkin memang perlu lebih detail Bu terkait apa yang dimaksud dengan kolaborasi gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kolaborasi. Namun karena BUK stunting ini 8 aksi integrasi dan 8 aksi integrasi ini sudah ada pedomannya sebenarnya, sudah ada pedoman yang dikeluarkan bersama
Bappenas, Kemendagri, Setwapres itu sudah bersama-sama mengeluarkan pedoman pelaksanaan di daerah gitu ya. Kira-kira aktivitasnya seperti itu. Apakah kemudian untuk bisa digunakan untuk kolaborasi? Yang dimaksud kolaborasi kalau seandainya aktivitasnya teknis gitu ya, membiayai PU dalam operasional penyediaan sanitasi tentu tidak bisa gitu. Tapi kalau kolaborasi sifatnya dalam konteks sifatnya koordinasinya atau mungkin monitoring evaluasinya itu sangat memungkinkan sebenarnya. Dan itu nanti juga disesuaikan dengan juknis yang akan ada gitu ya. Karena juknis bisa jadi berubah di tiap tahun. Namun kami sudah menyepakati dengan Kementerian Kesehatan untuk juknis khusus untuk BOK stunting ini akan ada linier selaras dengan apa yang muncul dalam 8 aksi integrasi itu. Itu mungkin Bu Moderator jawaban dari pertanyaan dari Dinas Kesehatan DKI tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawaban pertanyaan dari kami. Untuk selanjutnya akan kami buka saja kepada peserta. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengajukan raise hand. Jadi di aplikasi itu ada emoticon raise hand. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilahkan. Kami berikan waktu, masih ada waktu sekitar 5 menit. Baik. Ya, silakan Bu Siti Rimawati. Silakan Bu. Tolong sebutkan nama dan instansinya dari mana. Silakan Ibu Siti untuk unmute, mengajukan pertanyaan. Ya, Bu Siti silakan dipencet tombol unmute-nya untuk mengajukan pertanyaan. Dibantu unmute, minta tolong host untuk di-unmute. Barangkali ada yang lain? Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, ini dari mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Silakan. Ibu. Tanjung Priuk, Ibu. Silakan Bu Siti, pertanyaannya. Halo. Iya. Itu Halo, kan ya. kita kalau misalnya biasanya kalau Pokja 4 biasanya monitoring setiap ke wilayah, ya kan? Itu kan kami kan kadang-kadang tidak tahu anak yang kurang kayak stunting itu. Nah, untuk Pokja 4 Tanjung Priuk, mungkin kalau untuk stunting kita masih belum tahu ya Bun, karena setiap kita di wilayah itu kita tidak tahu anak itu stunting apa tidak, karena kadang-kadang orang tua itu nimbang anaknya itu kadang-kadang tidak tiap bulan. Jadi misalnya dia tidur dia tidak menimbang, tapi kader-kader yang di wilayah biasanya dia selalu kunjungan rumah gitu. Ya Bun, itu aja sih pertanyaan saya. Cuman bagaimana memantaunya seperti apa? Itu aja Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Pak Arifi mau langsung dijawab atau ada satu pertanyaan lagi boleh saya ajukan? Boleh Bu, sekalian aja. Iya, silakan. Terima kasih Pak. Pertanyaan terkait ini dari Dinas Dukcapil. Beliau menyampaikan di dalam menu Darkdown Fisik tadi ada tentang terkait pencatatan administrasi kependudukan. Padahal kalau di DKI Jakarta itu layanan tersebut semuanya sudah digratiskan, Pak. Jadi sebetulnya anggaran tersebut penggunaannya seperti apa? Kira-kira itu pertanyaan dari Dinas Dukcapil.
kemudian dari Sudin Kesehatan Jakarta Selatan menanyakan tentang aksi integrasi dalam hal stunting. Jadi mohon arahannya Pak, kira-kira siapa yang lebih baik untuk memfasilitasi kegiatan tersebut, mengingat acara tersebut adalah acara keterpaduan antara semua OPD dan lintas program terkait. Itu Pak, ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Ibu dari Puskesmas Tanjung Priok, Bu. Mungkin pertanyaannya teknis sekali ya, karena memang mungkin yang bisa menjawab Kementerian Kesehatan, nanti kalau ada dari Kementerian Kesehatan mungkin bisa menjawab bagaimana gitu ya. Tapi sepemahaman kami, Bu, sebenarnya ketika berbicara monitoring, evaluasi atau pencatatan data gitu ya, sebenarnya kan aktivitas-aktivitas tersebut sebenarnya sudah, kalau kita bicara anggaran, sudah tercover dalam anggaran yang memang disediakan. Saya yakin di PAD murni pun ada, di anggarannya Puskesmas pun ada, di anggarannya kesehatan itu pasti ada. Cuman kalau bagaimananya memang ini perlu trik gitu Bu ya, dan ini mungkin bisa dijawab oleh yang expert untuk hal tersebut gitu ya. Namun yang pasti prinsipnya adalah memang harapan kami data yang ada itu kan by name by address, di mana Kementerian Kesehatan juga sudah mengembangkan sistem IPPGBM kalau saya tidak salah gitu ya. Di IPPGBM itulah yang kemudian menjadi dashboard data untuk mengetahui per nama per alamat, sehingga sama intervensinya dari pusat sampai ke level desa itu sama. Sehingga pencatatan data itu memang harus dimulai dari petugas puskesmas yang mendatangi setiap keluarga gitu ya, atau mungkin memanfaatkan kader yang ada di masyarakat, di kader puskesmas atau mungkin kader sektor lain gitu ya, atau mungkin bisa juga bekerja sama dengan sektor lain Bu, bisa bekerja sama dengan Bunda PAUD, mungkin bisa bekerja sama dengan ibu-ibu PKK di level kelurahan, sehingga benar-benar dapat upaya penjangkauan itu tidak hanya dilakukan oleh petugas puskesmas mungkin, namun juga ada informasi-informasi yang didapatkan dari yang lain, dan ini tentu juga perlu upaya juga dari Bapak Camat atau Bapak Lurah dalam hal ini. Peran Bapak Lurah, Bapak Camat menjadi penting karena penggerakan itu tidak bisa dibebankan sendiri pada puskesmas, namun Bapak Lurah, Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu Camat juga punya kekuasa dalam konteks menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat atau mungkin sektor-sektor lain yang ada di level desa atau kelurahannya atau bahkan kecamatannya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan data non fisik kependudukan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, Bapak atau Ibu dari Dinas Kependudukan. Kalau di Jakarta kasusnya mungkin berbeda, Pak. Kalau di daerah mungkin beberapa karena mungkin sudah gratis, namun karena gratis itu tidak ada PNBP yang didapatkan, akhirnya mereka membutuhkan bantuan dalam konteks peningkatan kompetensi, pemeliharaan sistem informasinya. Nah, di non fisik kependudukan ini untuk itu, untuk pemeliharaan sistem informasi kependudukan di level kabupaten kota, atau mungkin juga kalau yang kami ketahui juga untuk pelayanan kependudukan itu sendiri, penerbitan dokumen kependudukan sampai identitas resmi, itu terutama memang untuk daerah-daerah yang memang secara kapasitas fiskal rendah gitu ya. Kalau DKI Jakarta mampu untuk secara mandiri gitu ya, saya rasa memang tidak perlu kemudian didukung lewat DAK non fisik Pak, dan alhamdulillah kami sangat bersyukur dengan kondisi tersebut karena di pusat juga dapat berkurang beban fiskalnya gitu. Dan yang ketiga terkait bagaimana DAK stunting. Nah, ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh dari Kemendagri, Bu, terkait dengan bagaimana seharusnya daerah itu menyusun struktur dalam tim ini gitu ya. Kalau kami menyarankan mungkin bisa menggunakan tim yang ada, bisa menggunakan tim RADPG, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, atau menggunakan tim TKPKD, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, gitu. Itu bisa dimanfaatkan. Nah, siapa yang mengkoordinasikan? Memang sekali lagi seperti yang kami sampaikan, kami harapkan yang mengkoordinasikan adalah unit atau perangkat daerah yang punya kuasa dalam menjangkau lintas sektor. Kalau secara sependek pemahaman kami, memang Bapeda sangat mampu untuk melakukan itu. Atau asisten di bawah Sekda sangat mampu untuk melakukan itu. Gitu ya. Kalau di tingkat pusat yang melakukan koordinasi itu kami bersama dengan Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, bersama Setwapres mengkoordinasikan lintas KL. Gitu ya. Nah, kalau di level daerah tentu kami sangat memahami ketika Dinas Kesehatan yang mengkoordinasikan lintas sektor akan sangat susah karena memang kira-kira levelnya sama gitu ya. Nah, kalau Bapeda atau asisten yang punya kuasa lebih dalam konteks perencanaan penganggaran di level daerah, itu akan mampu untuk menggerakkan karena bisa mengunci anggaran, bisa mengarahkan anggaran dan yang lain dari perangkat daerah teknis yang ada di level daerah.
Mungkin itu gambaran jawaban dari kami terhadap 3 pertanyaan tersebut, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arifi atas jawabannya yang cukup gamblang dan jelas bagi kami semua. Ada satu lagi Pak, pertanyaan masih boleh ya? Halo Pertama, Pak Bu. Arifi. Ya, masih ada. Silakan Bu, silakan. Ya. Dari Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan, Pak, pertanyaannya adalah seperti ini. Sebetulnya keterkaitan stunting dengan SPM kesehatan itu seperti apa? Kemudian yang kedua adalah sebetulnya dengan apa? Dengan SKM dengan kesehatan. SPM, iya. Oh, dengan SPM. SPM maksudnya yang SPM mungkin ya, Pak. Ya, SPM. Kemudian yang kedua itu sebetulnya Dinas Pemberdayaan sendiri sudah melakukan pendataan keluarga. Kemungkinan sebagian data ini apakah bisa dipakai sebagai dasar data untuk melakukan rencana aksi? Itu Pak kira-kira pertanyaannya. Ya, sedikit tambahan Bu, boleh Bu? Boleh? Boleh Bu, ini tadi barusan pertanyaan dari saya Bu sebenarnya. Dari berpemerintahan barusan itu. Nah, saya tambahin. Silakan Pak. Ya barangkali gini Bu, kalau bisa jangan terlalu banyak tim di bawah Bu. Karena nanti kalau banyak tim, itu biasanya merepotkan. Lebih baik tim yang ada sekarang ini, baik tim pasca kemiskinan atau lain, itu yang daya gunakan itu. Tapi kalau banyak tim, mana merepot Bu. Ini tim lagi, padahal actionnya kan ke masyarakat juga gitu. Jadi saya usulkan kalau bisa pemberdayaan tim yang ada saja, jangan membuat tim yang baru Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak dari Biro Pemerintahan. Silakan Pak Arifi, satu pertanyaan lagi dijawab. Terima kasih. Ya, saya yang paling ingat yang pertanyaan terakhir dulu Bu. Ya, di pertanyaan terakhir tim yang sudah ada. Saya sepakat Pak. Makanya tadi saya sampaikan juga kami menyarankan tim yang sudah ada saja yang relate dengan fungsi penanganan stunting ini gitu. Makanya kami menyarankan mungkin kalau ada tim RAD pengadaan gizi di daerah atau mungkin tim TKPKD kemiskinan itu sangat relate dengan aktivitas terkait stunting. Sehingga memang kami tidak menyarankan untuk membentuk tim baru karena itu akan terlalu banyak SK akhirnya gitu ya. Atau kalau bagaimana itu mungkin saya rasa menjadi kebijaksanaan di setiap daerah mungkin berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau di gambaran di provinsi lain ada atau daerah lain ada beberapa daerah yang membuat SK gubernur sendiri Pak terkait stunting ada gitu, ada yang seperti itu. Jadi sangat dan itu nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri saya rasa terkait dengan karena memang yang fungsi membina daerah lebih regulasi dan yang lain lebih pada Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama terkait dengan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, yang pertama yang saya ingat tadi pendataan. Kalau pendataan itu sebenarnya ada mekanismenya Pak. Kalau mekanisme teknisnya seperti apa cara mengumpulkan datanya itu dipersilahkan. Maksud kami apakah murni dari puskesmas melihat atau mungkin hasil pendataan puskesmas disinkronkan dengan data kependudukan tadi itu sangat baik sebenarnya. Yang kami tekankan adalah data itu benar, reliable, dan terdapat dalam sistem yang terintegrasi IPPGBM tadi. Gitu. Sehingga lebih pada itunya sebenarnya. Kalau bagaimana mekanisme teknis pengumpulan datanya itu sangat disesuaikan dengan kebijaksanaan daerah gitu ya. Asalkan yang penting data itu benar dan reliable, valid, ada di lapangan. Yang pertama, mohon maaf saya lupa yang pertama Bu. Pertama itu keterkaitan stunting dengan SPM Pak. Baik. Keterkaitan stunting. Kalau kita bicara SPM, kalau kita bicara SPM kesehatan, Bu, 12 indikator ya. Kalau kabupaten kota, kalau provinsi itu ada 2 ya. Ada 2 gitu ya. Nah, kalau di provinsi ada 2 gitu ya. Maka stunting karena sifatnya KLB mungkin memang relevansinya jauh. Tapi kalau kita bicara SPM kabupaten kota di mana ada 12 indikator gitu ya. Di mana 12 indikator itu juga termasuk di dalamnya pelayanan balita ibu hamil dan melahirkan, pelayanan balita baru lahir, pelayanan anak usia sekolah gitu ya, itu merupakan sangat relevan dengan stunting karena target sasaran sasaran intervensi stunting itu ke situ, ke ibu hamil, ke balita baru lahir dan ke kalau seandainya sudah terkadung stunting, intervensinya bisa diarahkan kepada anak usia PAUD gitu. Jadi sangat relevan sekali Bu dengan SPM. Jadi sebenarnya konsep stunting, konsep SPM dan stunting ini merupakan konsep yang tidak berseberangan bahkan satu sama lain saling mendukung. Bahkan kalau SPM di sektor lain gitu ya, sektor sanitasi dan lain, kita bicara SPM-nya dari cakupan sanitasi, air minum gitu. Dan sekali lagi stunting ada di sana, stunting sangat terkait dengan sanitasi dan air minum gitu. Itu mungkin Bu jawaban dari 3 pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Arifi atas pertanyaan yang sudah dijawab dengan sangat luar biasa.
Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Mohon maaf kami tidak bisa menampilkan semua pertanyaan Bapak Ibu yang diajukan. Nanti pertanyaan Bapak Ibu akan kami rekap dan kami jawab satu persatu melalui email. Ya, sebelum kita tutup, terima kasih Pak Irfi. Sebelum kita tutup sesi pertama ini, ada beberapa kesimpulan yang kami sampaikan terkait materi Pak Arifi terkait arah kebijakan DAK tahun 2021. Yang pertama adalah mengingat target penurunan prevalensi stunting itu dari nasional itu 14% di tahun 2024, maka membutuhkan kerja besar bersama yang membutuhkan aksi konvergensi yang secara berkesinambungan dan tidak putus-putus supaya target DKI di tahun 2024 tadi melalui exercise dengan metode modeling nasional itu diharapkan kita sampai 0%. Jadi tidak ada stunting di DKI Jakarta di tahun 2024 karena memang keberhasilan DKI Jakarta ini akan menjadi ekspektasi nasional untuk penurunan prevalensi stunting. Sejak tahun 2019, pusat sudah melakukan atau menganggarkan transfer dana alokasi khusus ke lokus yang terkait stunting. Yang salah satu kegiatannya ini memang diupayakan untuk konvergensi kegiatan lintas sektor terkait untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Kemudian tujuan anggaran DAK ini adalah untuk pembangunan manusia, di mana tahun 2021 ini ada 5 menu yang diupayakan, yaitu ada menu untuk kesehatan, lalu lingkungan hidup, sanitasi dan air minum, pendidikan dan kependudukan. Kemudian yang terakhir ini, peran provinsi ini sangat penting sebagai frontliner, yaitu untuk memberikan dukungan teknis, lalu melakukan pemantauan dan evaluasi, lalu pelibatan institusi, OPD maupun OPD terkait di bidang kesehatan maupun di luar kesehatan maupun lintor terkait yang memang sangat mendukung untuk pencegahan dan penanggulangan stunting. Dan ini memang peran Bapeda sangat diharapkan untuk bisa mengkoordinasi sampai dengan level tingkat kota kabupaten. Dan Bapeda di tingkat kota kabupaten pun dapat mengkoordinasikan sampai ke level yang paling bawah, yaitu ke tingkat rumah tangga. Jadi kira-kira itu beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Pak Arifi. Terima kasih Pak Arifi atas pemaparannya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di materi yang pertama. Baik, terima kasih sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.